Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu menguji ujian kinerja guru tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Epi Mariani SPD, NIM 24144623330, LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah, Medan, dengan program studi Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMKY Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks negosiasi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau kalian diberi kesehatan. Dengan sehat kita dapat melaksanakan pembelajaran, ya. Semoga kita setiap harinya selalu diberi kesehatan. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya Ananda Rehan, dipimpin nak, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum belajar alangkah baik kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebagai pelajar pasti memiliki rasa nasionalisme. Iya, kita tuh sebagai pelajar harus memiliki rasa nasionalisme. Sama seperti yang namanya P5, ada berbhinneka tunggal ika. Berarti kan kita harus, jadi sebagai pelajar sebelum belajar kita juga harus menyanyikan lagu wajib nasional. Pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk Dirijen silakan Ananda. Yang lainnya temannya Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu absen dulu ya. Apan Wijaya, Agus, Andre, Anissa Alia, Dekta. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru. Tapi sebelumnya, Ibu akan membahas dulu materi yang kemarin. Kalian masih ada ingat apa yang kita bahas kemarin? Materi tentang apa? Ya, apa? Teks prosedur. Bagus. Berarti kamu masih ingat, ya? Apa sih teks prosedur tersebut? Teks yang berisi cara-cara atau langkah-langkah secara urut sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, teks prosedur, teks yang berisi langkah-langkah atau cara-cara untuk
mencapai hasil yang diinginkan. Biasanya itu dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa langkah-langkahnya yang sering kalian lakukan di rumah? Biasanya apa? Contohnya masih ingat kemarin? Ada yang ingat? Ada Siapa? Coba, siapa yang masih ingat? Tunjuk tangan. Anissa. Oh, Anissa, apa Anissa contohnya? Contohnya seperti memasak mie Ya, ada lagi? dan membuat kopi. Membuat kopi, ya. Jadi langkah-langkah itu ada memasak mie, membuat kopi, kemudian ada lagi membuat SIM, membuat KTP. Itu adalah salah satu contoh dari teks prosedur. Oke, kita akan memasuki materi baru tentang teks negosiasi. Pernah melakukannya? Biasanya di mana? Di pasar. Di pasar. Dalam kegiatan apa? Dalam kegiatan jual beli. Jual beli apa? Misalnya? Seperti sayuran, buah, sayur. Di toko elektronik juga seperti HP dan juga di toko pakaian. Ya, benar sekali. Kita sudah tahu apa sih negosiasi itu? Kemudian ciri-cirinya seperti apa? Contoh-contohnya bagaimana? Unsurnya bahkan kaidah kebahasaan yang harus kita lakukan itu seperti apa? Ya, nih. Oke, sebelumnya kita lanjutkan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, ice breakingnya Ibu ada biar semangat untuk melanjutkan materi berikutnya. Kita ice breakingnya tentang tepuk fokus. Bisa? Ibu kasih contoh dulu, nanti baru kalian ikuti. Berdiri. Ya, kalau nanti kalian lihat Ibu, baru nanti kita tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Nah, oke? Bisa? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Melihat, Mendengar, menyimak, fokus. Kalau sudah ice breaking, kita akan melanjutkan materi. Nah, kita akan masuk ke dalam kegiatan inti. Tadi kalian sudah tahu ada proses tawar, kemudian ada lagi yang menjawab, Bu, biasanya kita lakukannya di pasar dengan menjual ikan, kemudian kita membeli baju, kemudian kita membeli sepatu, ya kan? Itu semua ada proses tawar. Pengertian negosiasi. Negosiasi adalah proses tawar-menawar yang dilakukan oleh dua belah pihak dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan juga pihak yang lain. Jadi pada dasarnya negosiasi ini tidak bisa kita gunakan atau kita dialognya secara sendiri. Harus ada orang lain yang dilibatkan. Bu, gimana kalau negosiasinya tuh ada 3 orang? Ya bisa. Yang penting dia ada pihak pertama dengan pihak kedua. Pihak pertama itu sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli. Itu untuk negosiasi. Supaya apa? Supaya mencapai kesepakatan bersama. Nih, ya ada 2 pihak. Tadi kata Ibu harus melibatkan 2 pihak. Ada pihak pertama, ada pihak kedua, ya. Yang selanjutnya ada perbedaan antara pihak. Perbedaan antara pihak ini itulah yang disebut dengan tawar menawar tadi. Misalkan kamu membeli sepatu, Bu, berapa harga sepatu ini? 250. Boleh kurang tidak? Berapa? Boleh tidak kalau harganya 200? Nah, seperti itu kan? Tadi kan 250, kita tahu 200. Oh, jangan, Dek. Bagaimana kalau 230? Ini bahannya bagus kok. Ya kan? Nah, kalian, oh ya Bu, nggak apa-apa 230. Itulah yang disebut adanya perbedaan antar pihak. Yang pihak penjual maunya seperti ini, pihak pembeli maunya seperti ini.
Nanti kalau dia terjadi kesepakatan, maka akan terjadi transaksi tersebut. Yang ketiga ini mencapai kesepakatan. Tadi ada hubungan dengan kaitan contoh yang Ibu sampaikan. Kalau dia deal harganya 230, berarti kita beli sepatu tersebut. Tapi kalau kalian merasa keberatan, tidak setuju, berarti kita mencari tempat yang lain. Jadi itu ada cirinya. Unsur-unsur hampir sama dengan yang ciri-ciri. Ada partisipan, ada 2 orang, ada pengaju, ada proses tawar menawar, ada lagi. Nah, ini langkah-langkah membuat teks negosiasi. Sebelum kita membuat dialog teks negosiasi atau contoh teks negosiasi, kita harus memperhatikan langkah-langkah tersebut. 1, tentukan topik negosiasi. Kamu mau ngambil topik apa? Misalnya jual beli apa? Baju boleh, jual beli tanah boleh. Yang penting dia di situ harus ada tawar menawar. Yang kedua, harus ada pihak yang dilibatkan dalam negosiasi tersebut supaya komunikasinya dia menjadi lancar. Yang ketiga, hal yang ingin dinegosiasikan itu di halnya apa? Sepatu, tanah, baju dan sebagainya bisa, ya. Yang keempat, buat argumen. Nah, argumen tadi terdapat di perbedaan pendapat. Yang penjual maunya seperti apa, yang pembeli seperti apa, itulah yang disebut dengan argumen. Yang kelima, adanya tawar. Yang keenam, buat kerangka. Kerangkanya seperti ini, Nak. Kerangkanya yang ada orientasi tadi, kemudian ada pengajuan, ada penawaran, kemudian ada persetujuan, terakhir ada penutup. Yang ketujuh, kembangkan kerangka tersebut. Kalian kembangkan. Orientasi itu kalimatnya seperti apa? Pengajuan itu kalimatnya bagaimana? Penawaran itu bagaimana kalimatnya? Itu harus kalian sesuaikan. Dengan apa? Dengan tema ini tadi. Dengan topik atau tema negosiasi. Lakukan penyunting atau perbaikan. Lihat, dalam kamu berdialog, dalam kamu berkomunikasi, kamu lihat kalimatnya sudah bagus atau belum, sudah baik atau tidak, ya. Kalimatnya kalau dalam negosiasi itu harus kita buat kalimat yang mudah dipahami dengan baik penjual maupun pembeli. Ini ada langkah-langkah. Selanjutnya, nah ini contoh teks negosiasi. Ini contoh teks negosiasi. Ada antara pihak bank dengan pengusaha. Ada pihak bank dengan pengusaha. Tuh, pihak bank selamat siang, Pak, silakan duduk. Nah, pengusahanya selamat siang. Ya, terima kasih. Pengusaha langsung duduk. Nah, inilah yang disebut dengan orientasi. Salam pembuka, ada sapa, ada salamnya. Yang kedua ada pengajuan. Nih, beginimu saya mempunyai usaha, ingin mengajukan proposal uang. Bisa saya lihat proposalnya? Ya kan? Jadi lihat dulu, dibaca-baca dulu sama pihak bank. Nanti ini ada lagi yang namanya penawaran. Penawaran pengusaha, dia ingin membuka usaha, ibaratnya itu ingin memperbesar lagi usaha tersebut. Otomatis dia pasti membutuhkan biaya yang lebih banyak. Nih pengusaha, dia mau pinjam uang 800 juta, tapi pihak bank hanya sanggup memenuhi 500 juta. Nah, inilah yang disebut dengan tawar menawar. Ya, sampai dia mencapai kesepakatan. Kesepakatannya tuh ditawar lagi. Kata pengusaha, dia mau 800 juta, dari pihak bank hanya sanggup memenuhi 500. Kemudian pengusaha nawar lagi, bisa tidak kalau 700 juta? Pihak bank menjawab lagi. Tuh.
Nah, ternyata kesepakatannya itu antara pihak bank dengan pengusaha itu 650 juta. Jadi terjadilah kesepakatannya ini tadi. Karena sudah sepakat, otomatis kedua belah pihak, baik pengusaha maupun pihak bank menyetujuinya. Maka terjadilah negosiasi tadi, pinjam meminjam uang itu sebesar 650, karena sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak. Ada tugas lembar kerja siswa sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi pada pertemuan yang lalu, ya kan? Nanti Ibu cek dulu kelompoknya sesuai tidak. Ibu bagikan LKPD-nya, nanti kalian isi sesuai dengan langkah-langkahnya, sesuai dengan strukturnya, sesuai dengan kaidah bahasanya. Kelompok satu mana? Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 1, ada kesulitan tidak? Tidak, Ibu. Ini buat contoh tentang apa? Tentang jual beli jaket, Ibu. Oh, tentang jual beli jaket. Ya, komunikasikan ya. Nah, nanti ada yang maju untuk presentasinya. Siapa? Ada yang tanyakan tidak? Siap, Ibu. Tidak. Aman? Aman, Ibu. Pak. Ya, paham ya. Ini untuk orientasi kata Ibu tadi. Harus ada sapa dan salam. Bisa dimulai dari Assalamualaikum, selamat siang. Nah, ada yang bisa saya bantu? Nanti kalian kembangkan lagi bahasa tersebut sampai adanya penutup penjualnya. Oke? Oke, Ibu. Ngerti? Nanti kalau masih bingung silakan ditanyakan lagi ya. Sebelum kita presentasi, biar tambah semangat, ya, kita ice breaking dulu. Setuju? Setuju? Di hatiku Ada cinta di mulutku, ada doa di tanganku, ada karya. Sukses, sukses, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks negosiasi, yaitu tentang jual beli sepatu. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan, nama saya Wulandini. Dari sini letak orientasinya, yaitu dari salam. Ya, Di sini terdapat ada kata penjual mengucapkan selamat siang, ada yang bisa kami bantu. oke. Contoh teks orientasi. Oke. Lalu pembelinya menjawab, siang, saya mau mencari sepatu kulit, apakah ada, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Ada tidak yang ingin memberikan tanggapan dari isinya atau dari pelafalannya, intonasinya pada saat mereka berdialog? Ada tidak? Oh ya, silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nanda Dwi, saya dari kelompok 1. Saya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3. Menurut dari kelompok 1, contoh teks negosiasi yang telah kalian sampaikan itu sudah baik. Nah, sesuai dengan teks strukturnya atau langkah-langkahnya yang terdapat di negosiasi, yaitu orientasi, pengajuan, penawaran, dan juga persetujuan dan penutup. Tetapi kalau boleh diperbaiki lagi, intonasi dalam pembacaannya itu kurang jelas. Terima kasih, sekian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nanda Dwi bersama teman-teman di sebelah kanan saya. Anissa alias Lava. Regi Pratama. Fadil Jawa. Nah, di sini kami akan langsung membacakan hasil diskusi kami ya. Silakan untuk teman Regi dan juga Anissa. Jika tidak ada, apakah dari ibunya mau memperbaiki hasil diskusi kami tadi? Kalau menurut Ibu, tapi pada dasarnya semua kelompok itu kita tinggal kelompok 4 ya, yang belum ya. Nanti Ibu beri tanggapannya pada saat setelah selesai semua ya, baru nanti Ibu. Oke. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tidak perlu dikenalkan lagi karena tadi saya sudah perkenalan. Di sini saya akan memberikan tanggapan sedikit untuk kelompok 4 ya. Nah, tadi sudah bagus ya, strukturnya juga sudah disebutkan, ada orientasi, pengajuan, persetujuan, penawaran, persetujuan, dan juga penutup. Tetapi di sini saya akan memberikan tanggapan bahwa dalam pembacaan tadi mungkin teman-teman juga bisa mendengarkan secara langsung bahwa dalam pembacaan dialog dalam negosiasi ini harus tepat. Jadi intonasi atau nada-nada yang harusnya dibacakan, misal penjual nih, kan selamat siang, itu mesti ada selamat siang Kak. Nah, ada nada yang dilakukan dalam dialog tersebut. Jadi harus disesuaikan. Jika tidak disesuaikan, maka pembacaan tersebut itu akan memiliki arti yang berbeda. Mungkin Ibu juga merasakan seperti itu kan Ibu ya? Ya. Nah, di situ saja sih menurut saya. Mungkin teman-teman juga merasakan. Sekian itu tadi tanggapan dari saya. Mungkin dapat teman-teman kelompok 4 dapat mencernanya. Terima kasih. Terima kasih sudah bertanya. Penyampaian kalian memberikan penjelasannya itu kurang dari intonasinya, kemudian dari ekspresinya itu kurang. Kalau kita kurang dalam menyampaikan, otomatis apa yang kita sampaikan tersebut orang lain akan tidak memahami maksud, makna, dan tujuannya. Ya kan? Jadi tidak jelas bagian mana yang termasuk. Contoh kelompok 4 tadi kan? Orientasinya yang mana? Kenapa? Karena dia tidak ada intonasinya, tidak ada jedanya. Seharusnya kalau habis orientasi ada penjual pembeli, jeda sedikit, baru melanjut ke penawaran. Dalam penawaran bagian ini. Kemudian ekspresinya juga nak, pelafalan A, I, U, E, O-nya itu juga harus jelas. Ya. Dari kelompok 1, 2, 3 yang sudah tampil maju ke depan tadi, pada dasarnya kalian sudah bisa memberikan contoh teks negosiasi sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan. Dari mulai unsur-unsurnya, ciri-ciri, struktur, bahasanya, itu sudah bagus. Kalian sudah tahu poin yang bagian orientasi yang mana, bagian pengajuan yang mana, penawaran yang mana, persetujuan sampai ke penutup. Cuman ada yang berbeda, ada kekurangannya sedikit. Pada saat penyampaian kalian memberikan penjelasannya itu kurang dari intonasinya, kemudian dari ekspresinya itu kurang. Kalau kita kurang dalam menyampaikan, otomatis apa yang kita sampaikan tersebut orang lain akan tidak memahami maksud, makna, dan tujuannya. Ya kan? Jadi tidak jelas bagian mana yang termasuk. Contoh kelompok 4 tadi kan? Orientasinya yang mana? Kenapa? Karena dia tidak ada intonasinya, tidak ada jedanya. Seharusnya kalau habis orientasi ada penjual pembeli, jeda sedikit, baru melanjut ke penawaran. Dalam penawaran bagian ini. Kemudian ekspresinya juga nak, pelafalan A, I, U, E, O-nya itu juga harus jelas. Ya, harus jelas, jangan sampai salah tanggap. Apa yang kita sampaikan orang tidak dapat menerima pesan. Karena pesan itu harus sampai kepada si pendengar. Sama seperti ibu juga kalau menjelaskan materi terlalu artikulasinya tidak jelas, terlalu nyodor dan sebagainya, pasti kalian akan sulit memahami materi tersebut. Tidak ada titik komanya, ekspresinya juga ibu lempeng, santai seperti orang mengantuk. Itu pasti kalian juga akan mempengaruhi daya tarik siswa. Sama seperti temanmu, kalau presentasi harus dengan posisi yang siap, harus dengan posisi yang sudah mentalnya sudah bagus, ya kan? Materinya sudah dikuasai. Nah, jadi penyampaiannya tak sudah sesuai. Ya, jadi antara yang
presentasi dengan yang mendengarkan hasil presentasi tersebut, dia dapat terjadi komunikasi yang baik. Yang ini penyampaiannya maksud, yang mendengarkan juga mengerti apa yang disampaikan. Ya, dari materi yang Ibu sampaikan hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Tentang apa? Banyak. Apa, Gedi? Kalau banyak? Apa, Agus? Dapat simpulkan apa? Ayo kita simpulkan. Bahwa negosiasi dapat, bahwa negosiasi itu dapat kita lakukan di mana saja sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya apa? Kita mau menegosiasikan tersebut karena negosiasi itu dapat kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Jadi Ibu rasa sudah paham materinya hari ini? Sudah paham ya? Kalau belum tahu monggo ditanyakan lagi. Kalau sudah paham berarti kalian merupakan salah satu atau merupakan siswa yang dengan mudah menangkap materi yang Ibu sampaikan. Gimana perasaan kalian dengan pelajaran hari ini? Senang. Apa senang, Pan? Senangnya bagian di mana? Tepuk sukses tadi ya? Oh, boleh. Ayo kita kelas dulu. Jadi, jadi Ibu juga seperti itu, Nak. Kalau kalian senang, Ibu juga merasa senang. Kenapa? Berarti materi yang Ibu sampaikan ke kalian itu dapat diterima dengan baik. Ya. Dapat diterima dengan baik. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pertemuan-pertemuan berikutnya ya seperti ini. Suasana kelasnya aktif, siswanya juga aktif. Ya, kenapa? Karena kita memiliki semangat belajar, senang dengan materi tersebut. Itu kita lihat dari siswanya. Kalau siswanya semangat, senang, pasti gurunya juga semangat ngajarnya. Cuma kalau siswanya lemas, guru juga ikutlah lemas. Cuma Ibu harapnya sih bukan hanya pelajaran Ibu saja yang seperti ini, ya, tapi dengan pelajaran yang lain. Iyalah harus semangat. Namanya anak Indonesia hebat. Depannya akan menjadi orang sukses. Akan menjadi orang yang Udah, kalau sudah ini tadi tugas sudah dikumpulkan, sudah cukup. Kemudian pada pertemuan hari Senin nanti jangan lupa, Nak, ya, kita akan membahas tentang cerpen. Membahas tentang cerpen, otomatis setiap kelompoknya seperti ini ya, jangan dirubah ya. Kelompoknya tetap kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita membahas cerpen, setiap kelompok harus membawa 2 contoh cerpen. Ya, harus membuat 2 contoh cerpen. Untuk materi teks negosiasi cukup sampai di sini ya. Kita lanjutkan minggu depan atau hari Senin. Ibu akhiri dengan kita berdoa dulu, Nak, ya, sebelum pulang. Untuk ketua kelas kita baca doa. Sudah? Duduk ya, duduk saya. Kita baca doa wal asri saja ya. Masa teman-teman belum pulang, adalah kita membaca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa lazina amanu wa aminu solihati
wa tawassau bil haqq wa tawassau bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin. Dah, kita doa sudah karena waktunya sudah habis. Jadi Ibu tutup dengan Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat